biasanya saya menuruti gitu loh. Yang saya maksudkan, saya memanjakan dengan menuruti apa mau kamu. Sekalipun kamu tidak merespon dan tidak menjawab, apakah Bang Suma diciptakan untuk mati? Ya, kalau begitu Allah Maha kejam dong, menciptakan Bang Suma untuk dibinasakan. Kenapa lari ke situ? Ya, iya, kamu kan nggak menjawab. Eden. Makanya saya tidak merespon itu, ya. Kalau Bang Suma menghindar nggak apa-apa. Apakah Adam dicipta Jujur untuk dulu, kekal saya mau di kejujuran. Eden? Ya, Anda yang harus jujur. Anda yang punya PR kok lemparkan ke saya. Inilah liciknya Kristen. No. Anda yang punya PR. Kenapa jadi saya yang punya PR? Licik bener ini Kristen-Kristen ini. Begini, Mbak, Anda yang punya licik PR. lagi. Di mana Licik dalilnya? kamu, begini, Adam Bang Suma, dicipta kalau kamu untuk kekal Bang di Suma, Eden, itu mana dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Sekarang kamu Enggak, saya tanya, kalau saya disunat, apakah melanggar? Ulang dulu tadi kan kau bilang Nabi Muhammad disunat. Sekarang Mana apa datanya? urusanmu? Kalau Nabi Muhammad tidak disunat, apa urusanmu? Kalau udah giliran ke saya langsung kau mau turunin saya nih. Udah. Enggak, saya tanya, kalau Nabi Muhammad tidak disunat, apa urusanmu? Berarti lu tidak pengikut Nabi Muhammad. Ya biarin aja, emang terus apa urusanmu? Mabok. Mabok. Sekarang Gimana sih, kembali bro, ke ini? tema. Kembali ke tema. Ya sudah, berarti Nabi Muhammad tidak disunat ya? Urusanmu. Iya, Nabi Muhammad tidak disunat. Tidak ada urusanmu di Tadi situ. kita nggak disunat. Sekarang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disunat Tadi atau kamu tidak bilang disunat, disunat, tidak betul. ada hubungannya samamu. Iya, Nabi Muhammad Orang-orang tidak disunat, kafir dijelaskan atau tidak dijelaskan sama saja bagi mereka tidak akan beriman. Lu kok takut? Makanya lu itu Kok gimana takut? sih? Saya sudah mengikuti. Saya sudah ikuti Iya, maumu. berarti Nabi Muhammad Udah. tidak disunat, betul? Ya, Nabi Muhammad mengaku dengan lisannya sendiri, salah satu kemuliaanku adalah aku dilahirkan. Tadi kau bilang Tirmizi nggak disunat, sekarang mengaku dengan lisannya 101. Saya sudah jelaskan Mana samamu, datanya? oke? Coba tunjukkan saya. Tirmizi nomor 101, oke? Coba kita Sudah selesai. buktikan. Saya tunjukkan Nah, kepada silakan. kamu ya. Awas kalau lu bohong ya. Nah, Awas lu silakan. bohong. Ya, coba. Silakan. Tirmizi ya. Nih. Ya, Perhatikan. silakan. Lu memang bohong nih. Tirmizi. Ya, silakan. Tirmizi nih, perhatikan sini. 101. Oke, nih ya, Ya. nomornya nih. Ya, Coba kita baca ya. Telah menceritakan kepada Abu Musa Muhammad bin Ya. Al-Sana berkata, telah menceritakan dan seterusnya ya. Aisyah berkata, jika kita bertemu kita maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah. Telah lalu kami mandi. udah selesai. Disebut dia kita. Udah selesai. Mana Udah di sini selesai. dituliskan dia kitan, lu tukang bohong. Udah selesai ya. Jadi Tukang itu saksi bohong, mana istrinya. disebutkan Nabi Muhammad kita di sini? Istrinya Tak ada. sendiri Lu tukang yang bohong. mengaku. Nih, lu tukang bohong. Lu tukang Istrinya bohong. sendiri Tukang yang bohong mengaku. sendiri. Bahlul. Gimana tuh nih? Bahlul, istrinya sendiri yang mengaku. Tak Mana perlu di sini lagi Muhammad dijelaskan. Itu istrinya Mana sendiri yang mengaku. kitan di sini? Nggak Apa katanya ada. di situ? Lu- Apa katanya? Apa katanya di situ, Bahlul?
Jika Apa? kitan bertemu kitan, maka telah wajib mandi. Mana Muhammad Nah, kitan di sini? itu dan Siti Aisyah pernah melakukan itu sama suaminya kan? Udah Jika selesai. kitan nih coba. Udah, Jika udah, kitan udah, bertemu udah. kitan. Sudah Apa selesai. makna katanya Udah Muhammad selesai. kitan di sini? Hei, Jika hei. kitan Bahlul. bertemu kitan, maka telah wajib mandi. Bahlul, udah selesai. Mana Muhammad kitan? Sudah selesai. Data lu palsu, lu Apa kamu sih? Sudah selesai. Silakan masuk ke tema. Ayo. pandang di Juma tukang bohong, nggak ada Nabi Muhammad kitan Ya, di sini. ya. Kau kan Kristen, pasti Bahlul. Kau pasti Bahlul. Kau nggak ngerti tuh. Kau nggak ngerti. Kau nggak ngerti. Lu ketahuan. Udah. Kembali Sekarang ke tema. kata-kata yang lu tunjukkan semua Udah kembali ke tema. Silakan. Muhammad tidak pernah kitan. Terserah mula. Kau kan Kristen. Kau Kristen. Silakan. Masuk ke tema. Silakan masuk ke tema. Babak Masuk belur ke tema. lalu Juma. Dari tamu. Masuk ke tema. Silakan masuk ke tema. Silakan. Oke. Kembali ke tema atau Anda masih mau pamer Dan kebodohan kita di sini? setema, Anda Bapak. Oh ya udah. Udah usah Gitu tutup dong. kamera saya bro, biasa saja. Oke ya, santai ya. Silakan. Nah ini Itu ya. Jadi Nabi Muhammad tidak Yesus. kita. Udah ya. Kita kembali ke tema. dan Silakan. terserah. Silakan, Kau silakan. kan Kristen. Kamu kan Kristen. Nah Iya, begini. datamu palsu. Itu Ya aja sih terserahmu. saya mau tunjukkan. Ya terserahmu. Jadi Kau data kan Anda palsu. Kristen, bos. Kau kan Bukan Kristen. Kristen, datamu palsu. Itu Ya, aja. terserahmu. Kau kan Kristen, jadi wajar. Nah Oke, sekarang sekarang apa temanya apa? Silakan. coba Kita ke tema. di dalam ajaran Paulus, pendiri agama Kristen orang Farisi ini mengatakan bahwa Roma 5:12 dia mengatakan bahwa oleh satu manusia dia Sebutin telah ayatnya dulu. Roma 5:20. Nah, kau baca. Roma 5:20. Oke, lanjut. Ya. Lanjut, bro. Ya. Santai aja, tenang aja, bro. Loh, yang tidak santai kau. Kau yang Lu tidak yang nggak santai. lu waktu Leh, dulu. kau yang tidak santai. Udah, lanjut. Silakan. Pendiri agamamu Paulus mengajarkan bahwa satu manusia telah menjalarkan dosa ke dunia, ke bumi ini. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya di mana Elohim mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Tunjukkan apa? Tunjukkan Kau apa? jangan panik, kau jangan panik. Sampai kau harus mengulang-ulang pertanyaan. Silakan Jangan. panik lawan gua mah lu nggak pernah panik lawan gua. Gua nggak pernah panik lawan lu, terus terang aja lu aja Iya, yang terus panik kenapa lawan kau gua. bertanya terus? Tunjukkan Mana aku dalilnya. bertanya, kau aja belum nanya apa-apa. Loh, kau bertanya Aku apa? nanya. Di mana dalilnya? Di mana apa pertanyaannya? Saya bertanya, di mana dalilnya? Iya, saya kan belum hanya nanya ayat. Aduh, jangan kau panik. Jangan kau panik. Coba, lah. apa pertanyaanmu? Silakan. Di mana dalilnya? Tuhannya Yahudi mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Ingat, kalau tidak ada berarti agamamu adalah agama bohongan. Oke? Nah, cari di Google. Santailah dulu, bro. Nah, cari di Google. Nggak masalah kok, ya. Ya, Tunjukkan jadi dalilnya. Ya, coba kita lihat ya, kitab Kejadian pasal 3, ya. Kejadian pasal 3, ya, ayat yang ke-19 kita lihat. Tenang aja, Juma, santai aja. Kita bukan menang-menangan kok. Kenapa jadi saya yang harus kau suruh tenang? Iya, saya jawab. Ya, silakan. Lu kan sudah 1-0, Nabi Anda nggak sunat. Deritamu, Kejadian deritamu. 3, nomor 19. Oke. Silakan. Yang pasal 3 nomor 19. Nih, dikatakan begini, kita baca dulu dari atas ya. Manusia jatuh ke dalam dosa, ya toh? Santai aja ya. Nih. Kau kenapa? Kau Jadi kenapa dikatakan bicara begini, sendiri? Kau ya. kenapa bicara sendiri? Tunjukkan aja dalilnya. Iya, Silakan. ini lagi silakan, silakan. dicari, ya kan? Dikatakan dalam Kejadian 3:19 atau kita mulai dari atas lah ya. Ya jangan begini, santailah. Aku mau jawab nih. Kan kamu bertanya, saya jawab. Tenang aja.
Kayak manusia jatuh dalam dosa nih, ya kan? Coba ya. Bentar, tunggu. Nih. Ya, ayat 19 langsung ya. Ayat 19. Kejadian 3 ayat 19 dikatakan begini. Ya. Ya, santai dulu, tenang ya. Oke. Begini, Mana di situ? ininya. Mana di situ mewariskan Dengan dosa? berpeluh, ya santai dulu aku jawab. Mana Ya. dalilnya di Dengan situ berpeluh mewariskan engkau dosa? akan Mana mencari dalilnya? makananmu, Saya sampai tidak engkau tanya kembali itu, lagi menjadi tanah. Karena dari saya Gimana tidak sih, tanya mau itu. tertib mana diskusi nih? Yang saya Lu mau tanya, tertib nggak sih? saya tanya di Iya, mana loh. Tuhan mengatakan dia Ini, mewariskan? ini. Tidak ada, tidak ada di situ, nggak ada. Iya, Tidak saya baca ada, dulu. tidak Buset, ada di orang situ ini. mewarisi dosa, nggak ada. Buset nih, kamu ini pengikut yang nggak bersunat berisik Tidak amat. ada Santai di dulu. sana mengatakan dia Santai mewarisi dulu. dosa. Nggak ada, Buset. nggak ada. Jangan kau jadi pembohong kau. Di mana di situ Aduh, dikatakan mewarisi dosa? Aduh, Di mana? Di mana? Gimana sih? Di mana di Kamu situ bisa mewarisi diskusi nggak dosa? dengan Saya Kau bisa tanya diskusi di nggak? mana Nggak kebohongan resek itu, bisa Paulus? Di mana kebohongan Kamu Paulus bisa diskusi itu? nggak biar saya tanya? Ada nih. dalilnya Kau bisa di diskusi kitabnya nggak? Yahudi bahwa Apa? Adam mewariskan, menjalarkan dosa itu di mana dalilnya? Di Makanya saya baca kitabnya nih, kamu Yahudi. nggak mau denger. Tidak ada Kamu di nggak situ, mau tidak ada di situ, Bahlul, Tompel, Kamu ini Dongok. dibaca, kamu nggak mau Tidak terima. ada di Kejadian 3:19 Aduh. tentang dosa waris, Lul. Cuma. Wih, Kamu ini mau tidak diskusi ada, atau mau apa? Bahlul. Saya Yang bertanya, baru dulu tadi bilang saya Muhammad bertanya bersunat, di ternyata mana kamu dalilnya Adam mewariskan Juga mau dosa, saya jawab. Tuyul. sudah mau saya jawab. Tidak ada di situ, tidak ada. Nabi Muhammad yang nggak bersunat, Tidak kok nggak jawab? ada dalilnya Gimana di sih, situ Pak? mewariskan Ini saya dosa. katakan nih, dengar, mau Tolong, terima apa enggak itu Bahlul, urusan saya. Dengan Dongok. berpeluh engkau akan mencari makanan. Mana di situ Sampai mewariskan? engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena Lul. dari situ Lul. engkau diambil. Mana Sebab mewariskan engkau dosa debu di dan situ, engkau akan Lul? kembali menjadi Lul, debu. Lul, Inilah Lul, hukuman Lul. dosa. Di mana ada mewariskan dosa di situ, Tompel? Mana? Lu yang tompel. Mana dalilnya di situ mewariskan dosa? Sudah Roma 3 ayat 23. Iya. Silakan. Tuhannya Yahudi, Bahlul, bukan Tuhanmu yang Lu yang kutanya. bahlul. Tuhannya Lu yang Yahudi. bahlul. Di Nih, saya mana buka Mazmur Tuhannya 51 Yahudi? itu. Dengarkan ke sini. Di Mazmur mana 51 nih. Tuhannya Yahudi Santai-santai dulu, mengatakan jangan begitu. ada mewariskan Mazmur dosa, 51 Tuyul? ayat 7. Nih. Di mana dalilnya Saya garis kamu. Adam Ya, mewariskan saya garis kamu, ya. dosa Jadi, kepada Mazmur keturunannya, 51 ayat Tuyul? 7 nih. Mazmur itu tidak Sesungguhnya, berbicara dengarkan dulu. Adam, Kita nih boleh nggak sih ngomong Tompel. gantian? Woi, Kita Bahlul, boleh ngomong gantian? yang saya tanya data di mana Ini Tuhannya mau dijawab. Yahudi? Ini Di mana mau dijawab nih, Tuhannya Yahudi Nih, dengar dulu. menyatakan Ini Tuhan Adam Yahudi. mewariskan Lu bisa dosa diskusi nggak sih, buset kepada nih keturunannya sampai orang Ini Kristen saya baca harus Mazmur minum 51 darahnya ayat Kristus. 7. Ini Elohim Lul. nih. Hei, Lul. Ini nih, coba. Dalil, Nih, dalil, nih, dalil, Mazmur 51. dalil. Mazmur itu bukan bercerita Adam, Ya, udah kampret. ngomong sendiri dah. Saya minta ngomong sendiri dalil. Saya Ini minta Mazmur dalil, Tuyul. 57 ayat 1. Bukan. Saya Bapak tahu juga. Mazmur itu tidak berbicara Adam, Tompel. Kepalamu bonyok. Mana ada? Dibilangin. Tadi Coba kau baca. 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 Dengarkan. Lul. Ya, silakan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Itu Dalam bukan dosa berbicara aku dikandung Adam, ibu. Ini dosa Tuyul. warisan botol. Tuyul, itu tidak berbicara Tuyul. Adam, kampret, penipu, pembohong, Lu yang penyesat. kampret, Nabi Itu Muhammad tidak kampret. berbicara Adam, Tuyul. Itu berbicara mengenai Berseba. Ya udah, Berseba yang terserah dibahas lu, di situ, terserah lu. kampret. Udah. Aduh. Mana? Bersunat Saya aja kasih kau diikutin. kesempatan ketiga.
Saya kasih kau Tunjukkan kesempatan di mana sekali lagi. dalilnya. Coba jawab Tuhan, Muhammad mana? Tuyul, di mana dalilnya Adam Coba mewariskan Nabi dosa Muhammad kepada mana disunat? keturunannya? Coba. Nangis lagi Nabi kau. Muhammad disunat mana? Kau bilang tadi Coba, kau sepadan Nabi dengan Muhammad saya, ilmumu cetek. Nabi Muhammad sunat mana? Kenapa kau lari ke sunat, Tuyul? Saya sudah bahas dan saya sudah sampaikan dalilnya. Mana? Adam mewarisi dosa mana? Lu cuma bisa nanya, Mana? tapi jawab nggak bisa. Sampai kemudian Yesus mati di salib Gua untuk juga dosa tanya Kristen. sampai Tapi lebaran ternyata aku, nggak ada mana Nabi dalilnya. Muhammad sunat mana coba? Hei, Mana Nabi ternyata Muhammad nggak sunat? ada dalilnya. Mana Nabi Muhammad sunat? Sunat tidak sunat Coba, tidak Nabi Muhammad menyebabkan sunat mana? kemudian Yesus Nangis mati lu. gara-gara tidak disunat. Coba. Apa mana Nabi hubungannya Muhammad dengan sunat? dosa waris itu? Nggak ada Nabi hubungannya. Muhammad sunat mana? Tidak ada hubungannya Mana dengan Nabi Muhammad dosa waris. Nabi Muhammad sunat tidak disunat, tak ada hubungannya dengan dosa waris. Kampret, tolol, bahlul, kampret. Nabi Muhammad sunat alat nomor. Mana dalilnya? Ada mewariskan dosa, tolol. Mampus, masih mau kau datang besok. Sudah dikasih dalil hadits Tirmizi 101. Kau yang bahlul ndak paham dalil. Mampus kau kan? Malu kau kan? Ternyata tidak ada dalilnya Adam mewariskan dosa. Malu kau kan? Agamamu itu yang menjual-jual Adam, memfitnah Adam, ternyata nggak ada dalilnya. Mampus. Tahuan ribuan manusia. Ternyata agama Kristen dalam melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, memfitnah Adam. Adam telah mewariskan dosa. Pret. Ternyata nggak ada dalilnya. Mampus. Tahuan agama kau itu. Selamat malam, saudara. Selamat malam, Abang. Malam juga, saudara. Ya, ada Pak Leo juga di sini. Mudah-mudahan bisa bantu kalian. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Jadi dua PR-nya Pak Leo ini, semakin susah hidupnya nanti. Dalil pertama yang kemarin, di mana dalilnya Adam dicipta di Eden untuk kekal, sampai sekarang belum ada. Sekarang di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya menurut Elohim? Tak ada juga. Sudah dua PR yang semakin memberatkan Pak Leo. Enggak, justru Ya. semakin membuat saya ringan. Ya, Menjawab. silakan. Silakan, Bang Suma udah saudara membantu Leo. saya malah. Ya, silakan tunjukkan di mana dalilnya bahwa Tuhan menciptakan Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Maaf. Ya. Saya siapkan Bang Suma ya. Bang Suma coba iya. tarik. Jadi coba menenangkan diri dulu supaya emosi tidak menguasai Bang Suma. Kok jadi saya yang tenang? Kok jadi Ya saya karena tenang? tadi saya lihat Bang Suma itu sangat sangat offensif. Ya. Oh enggak dong, kan yang ada penghujat. Saya kasih data, minta Nabi Muhammad di sunnah, udah kasih data, Ya, ternyata dia semua nggak paham. begini Bang, saya tidak mau terbawa dengan narasi Abang seperti begitu, bahlul segala macam. Nggak begitu dong Bang Suma ya. Ya sudah, saudara Leo yang pintar, silakan tunjukkan dalil. Silakan. Saya selalu mengemukakan pada Bang Suma ya, supaya kita berdiskusi dengan baik, elegan, dan produktif. Iya. Ya, Kata-kata yang tidak produktif, teman-teman, saya nggak bisa fokus. Mungkin selesaikan dengan teman Abang dulu. oke, biar saudara Nelson dibawa dulu sementara. Saudara Nelson tunggu di bawah Bang. Nanti kita jumpa setelah ini. Silakan. Baik teman-teman, jadi gini. Tadi malam saya diserbu ya oleh bukan herder-herder, karena saya anggap mereka itu bukan hewan, mereka manusia. Jadi saya katakan bahwa Bang Suma itu, teman-teman Bang Suma itu menyerbu, baik di mendm saya, kemudian juga masuk di komal saya dan mengatakan saya macam-macam gitu loh. Nah, saya katakan saya akan berusaha untuk memenuhi janji saya kepada Bang Suma. Karena apa? Pada kesempatan ini saya minta maaf kepada Bang Suma karena ketika Bang Suma mencoba hadir di komal saya,
saat itu terjadi tidak suasana komang tidak kondusif kan, gitu. Tetapi Bang Suma tetap mau bertahan karena berusaha untuk membangun dialog dengan saya, dan komang tidak kondusif karena semua ingin bertanya kepada Bang Suma, kan begitu kondisinya. Nah, jadi ribut dan tidak dapat saya kendalikan. Saya membiarkan. Kenapa saya membiarkan? Ada alasan. Kalau Bang Suma mau bertahan, oke, saya persilakan teman-teman untuk bertanya gantian satu demi satu, gitu kan? Nah, tetap tidak terjadi kondusif. Saya mengatakan biarlah kalau begitu mereka menyalurkan segala mungkin kekesalan mereka kepada Bang Suma, ya, karena mungkin ketika mereka naik di Komal ini, ya itu mereka mendapatkan perlakuan yang mungkin menurut mereka tidak patut. Saya juga sebenarnya mengalami hal yang seperti itu lewat Bang Suma, kan gitu, dengan bahasa-bahasa yang tidak perlu, ya, karena itu bukan hal yang bagus untuk kita bernarasi. Oke, ya teman-teman, makanya saya katakan kepada Bang Suma, mundur dulu secara teratur. Nanti saya akan masuk dan mengunjungi Bang Suma, meskipun juga teman-teman berusaha mencegah, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan, dan saya memenuhi undangan Bang Suma. Cuma kebetulan ketika saya datang kan siaran jaringan itu nggak bagus, gitu kan, sehingga Bang Suma kan mengeluh jaringan saya nggak bagus. Oke, saya minta kepada Bang Suma, berikan waktu dulu 5 menit, siapa tahu mungkin jaringan akan membaik, tetapi kan tidak membaik. Saya dipajang di Komal Bang Suma ini loh, saya seperti dimasukkan di lemari kaca, dan biar saya diam di situ sembari menikmati apa yang Bang Suma narasikan. Saya ditabi macam-macam, dikatain lah pansos lah, kan gitu. Nggak enak saya bilang kepada Bang Suma, mungkin Bang Suma nggak perhatikan, saya dibawa aja menyimak, gitu ya. Nah, ternyata jaringan tetap tidak kondusif, jaringan ya. Saya kembali ke Komal saya. Nah, tetap saya dikejar oleh teman-teman Bang Suma ya, itu untuk meminta saya kembali. Katanya Bang Suma memberikan pesan lewat mereka supaya saya berdiskusi dengan Bang Suma. Iya, tapi kan teman-teman saksikan ini jaringan tidak bagus gitu, putus. Saya tidak mau jika Bang Suma untuk mengeluh lagi. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada materi. Bang Suma, pertama saya mau katakan ya, kita diskusi. Ya. Saya suka sekalipun sebuah diskusi, kata-kata boleh keras, silakan, saya mau bolehkan itu ya. Nada boleh tinggi. Tetapi diskusi itu harus beradab. Jangan barbar dong. Apalagi kalau hanya sebuah diskusi, tetapi Bang Suma mempertontonkan, menarasikan kata-kata yang tidak patut, bawa-bawa leher untuk dipertaruhkan. Saya nggak suka diskusi begitu. Ini kan cuma diskusi, Bang. Kenapa sih mesti bawa begitu, narasi seperti itu? Saya katakan pada Bang Suma, silakan, saya boleh berterima. Tetapi anak-anak kita gimana, Bang? Masa kita mau mendidik mereka dengan cara-cara seperti ini? Pertimbangan saya di situ, makanya saya mundur. Bukan saya lari loh. Justru ada pertimbangan yang lebih besar dari itu. Pertimbangan saya apa? Kalau saya membuktikan dari tantangan Bang Suma itu, apakah Bang Suma dapat melakukan itu? Mempertaruhkan leher itu? Jangan Bang Suma. Saya sudah mengatakan jangan Bang Suma. Ada dalil nggak? Ya. Makanya kalau saya sebutkan dalil, Bang Suma akan melakukan. Iya. Oh, Tuhan. Tunjukkan dalilnya. Ya, sekarang kemana dalilnya? Ada. Atau hanya sandiwara radio aja? Acting. 100.000% saya dapat membuktikan, makanya saya hindari itu. Sila tunjukkan. Tapi begini Bang Suma ya, saya akan tunjukkan.
Ada dalilnya. Justru Anda mempertontonkan kepada anak keturunan kita bahwa seorang pendeta Edilio ternyata boleh berbohong. Stop, jangan bawa saya pendeta di sini, Bang Suma. Mana dalilnya? Kecuali Anda mengakui saya sebagai pendeta Anda. Mau akui saya Mana sebagai pendeta Anda? Anda Jangan pendeta itu orang jadikan Kristen. sebuah, jangan bawa narasi itu hanya sekedar jualan kamu, trik kamu, supaya kamu berhadapan dengan pendeta. Faktanya, Saya bukan faktanya pendeta memang di Anda Komal ini. pendeta. Tapi faktanya Anda pendeta kan? Anak Buktikan. Maria bukan Tuhan, Anda ajarkan Tuhan. Anda Buktikan. pendeta, Anda nggak mau ajarkan Anda sebagai seorang pendeta. Buktikan. Kan lucu. Mau bohong lagi. Buktikan. Buktikan. Anda Kalau seorang saya adalah pendeta. sebagai pendeta. Ya memang pendeta. Ya buktikan. Ya memang Anda seorang pendeta. Nah, itu makanya omong kosong gitu. Jangan selalu dipamerkan. Omong Udahlah, kosong itu udahlah. ya. Silakan tunjukkan Saya aja nggak perlu dalil. menunjukkan identitas saya. Saya tidak perlu menunjukkan identitas saya sebenarnya ya, sempurna. Nggak perlu. Karena tidak ada kependetaan saya di Komal ini. Kecuali Bang Suma mau mengakui saya sebagai pendeta Bang Suma. Mau? Ya enggak dong. Mau tidak? Nah makanya Saya jangan bukan- begitu. Nah, Sudah, kalau saya sudah orang melumpuhkan- pendeta memang saya pendeta, sudah Pak. melumpuhkan logika kamu. Ya? Ini gangguan jiwa juga ini. Anda seorang pendeta, kenapa Anda Satu. mengaku bukan pendeta? Sekarang saya tanya, siapa yang ada gangguan jiwa? Lah Kamu Anda lah. mengatakan saya pendeta. Iya, makanya kita buktikan. Begitu kalau berdiskusi ya. Bukan Coba cuma jujur. diomong-omong. Apakah betul Begini, Anda bukan saya seorang katakan. pendeta? Saya tanya, apakah saya membawa kependetaan saya di Komal ini? Saya tidak tanya itu, yang saya tanya apakah Anda seorang pendeta? Apakah saya pernah membuat sakramen di sini? Loh, saya tanya, Anda seorang pendeta Apakah atau saya bukan? pernah menikahkan Nah, orang di Komal ini? Coba saya buka ya, Jadi apakah jangan saudara bawa Leo ini kependetaan adalah saya seorang pendeta? gitu loh ya. Siapa nih yang nggak waras di sini? Jangan Ya, bawa Anda saya lah, dalam suatu seorang diskusi pendeta, yang tidak tidak ngaku. produktif begini. Udah kita lewat buka aja di Bang YouTube. Suma ya. Lewat Aku aja mau Bang. buktikan. Jangan takut. Bukan. Kebohongan Anda saya buka di sini nih. Nggak ada Anda- takut Anda- saya. Iblis pun kalau berdaging saya tumis dia. Jangan mempermalukan diri kamu sendiri Bang Suma dengan data itu ya. Saya peringatkan aja. Ya. Kamu jadi malu. Udahlah Bang Suma, jangan mempermalukan diri kamu dengan data yang salah itu. Ya. Anda seorang pendeta. Tuh kan? Kamu malu kan? Ini Anda seorang Kamu pendeta. malu kan? Ini Anda seorang pendeta. Kamu coba nih, lihat muka saya baik-baik nih, Bang Suma. Lihat. Hah. Kita Malu kan tunjukkan, kamu? Anda seorang pendeta Berapa ini. kali kamu dipermalukan lewat kamu sendiri loh. Mualaf palsu. Jangan tambah buat diri kamu malu dan teman-teman kamu jadi malu di sini. Kecuali saya membawa, misalkan saya menikah, kamu kan sebentar akan menikah tuh. Kalau kamu mau mengakui saya sebagai pendeta, saya nikahkan kamu. Saya buat sakramen. Salah Bang Suma. Jangan buat diri Jadi? kamu menjadi malu. Jadi Ya. mau curhat-curhatan aja kita ini. Oke, selesai ya. Makanya jangan begitu Bang Suma. Saya membawa narasi saya agar supaya kita berdiskusi secara elegan. Jangan tuduh-tuduh ya. Loh, Anda Begitu. elegan gimana? Orang Kemudian- dari tadi curhatan terus. Loh, kamu yang membawa diskusi saya. Jadi playing victim kamu Bang Suma. Loh, Anda dari tadi mau apa? Sudah berapa menit Anda di sini? Ngapain? Ayo. Diskusinya kapan? Yang bertanya siapa? Ya saya kan minta dalil. Mana dalilnya? Berarti Tuhan kamu yang menciptakan menghendaki saya Adam. bicara kan? Kamu yang Terus menghendaki saya bahasan- bicara kan? Nah, Oke, bahasan jadi Anda mau balik apa? kepada topik enggak? Mau balik kepada topik atau enggak? Iya, silakan. Mau bahas Tunjukkan. pendeta saya atau mau bahas apa? Tunjukkan di mana Kamu yang Adam. ngomong bukan saya Bang Soma. Jangan playing victim. Ya. Apa? Kemudian saya pertegas ya. Udah Bang Soma. Di mana dalilnya? Kita diskusi baik ya. Iya, saya jawab ya. Dari tadi Anda Saya yang jawab. ngomong, saya diam-diam aja loh. Anda lagi mengatakan, silakan. Di Kamu mana membuat saya dalilnya? kesal gitu loh. Di mana dalilnya? Tapi begini ya sobat, cuma ya maaf kalau saya sudah terbawa tensi ya, sobat begini ya. Saya apologet cuma.
Tujuan saya bukan membuat orang mendengar ucapan saya membuat tersakiti. Enggak. Saya akan berlutut minta maaf di hadapan kamu kalau narasi saya membuat kamu sakit hati. Ingat Bang Suma, ketika saya pertama kali saya mengatakan, Bang Suma, saya datang untuk membangun tali silaturahmi dengan Anda, sekalipun kita berbeda. Sehingga saya katakan, satu saat saya kembali ke umur panjang. Karena saya sering juga mampir di sana. Tidak mustahil kan, saya ketemu, saya telepon, Bang Suma, ayo dong kita kopi-kopi. Sampai segitu kan Bang Suma. Benar nggak saya mengatakan begitu? Benar? Ya, oke, puji Tuhan ya. Oke, jadi saya tidak akan membuat Anda menjadi sakit hati. Maka saya mencegah narasi tadi, nggak usah bawa-bawa leher Bang Suma ya. Kita kok diskusi gitu. Saya akan jawab ya. Oke, barangkali saya tidak perlu memperpanjang lagi. Saya langsung to the point aja ya. Bang Suma kan bertanya dalil. Di mana dalilnya bahwa kita diciptakan untuk hidup kekal. Betul nggak? Atau ada yang salah dengan pertanyaan itu? Di mana dalilnya Adam dicipta di Eden untuk kekal di Eden, Pak? Jangan kan kita bahas Eden. Oh iya, udah berubah lagi kan? Tambah Eden sekarang. Kemarin kan di mana manusia diciptakan untuk, tar dulu. Bang Suma saya buka aja rekamannya. Di mana manusia diciptakan untuk hidup kekal kan? Udah ada rekamannya kok Bang. Itu aja buktikan. Udah nggak usah perpanjang. Bang Suma bertanya di mana manusia diciptakan untuk hidup kekal. Di mana Adam dicipta untuk hidup kekal di Eden? Adam. Saya rewind lagi teman-teman ya. Saya rewind lagi ya. Kita berbicara tentang dosa panjang lebar kemarin ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah manusia diciptakan oleh Allah, manusia yang sebagai makhluk paling mulia diciptakan untuk mati? Bang Suma berusaha berkelit dengan jawaban yang sebenarnya nggak clear. Makanya saya merumus, saya menunjukkan pada kata Suma supaya paham pertanyaan saya. Apakah Bang Suma diciptakan sebagai paling mulia, diciptakan untuk binasa? Baru di situ Bang Suma memberikan ketegasan. Itu berbicara mengenai Adam. Ntar dulu Bang, jangan dipotong. Saya mengclearkan permasalahan kita. Diskusi. Bang Suma mengatakan, ya, saya diciptakan untuk dibinasakan. Gitu kan terakhir? Baru Bang Suma mengatakan, kalau begitu apakah Allah menciptakan, di mana dalilnya Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal? Begitu kan? Buka aja ya di Adam, dosa waris yang sedang kita bahas. Oke lah, kita akui lah, nggak apa-apa kalau ditambah Adam. Jangan Anda pakai jurus gereja. Jangan Anda pakai jurus gereja di sini. Jangan Anda pakai jurus gereja. Yang saya pertanyakan, di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Eden? Aduh, parah. Nggak apa-apa, saya setuju aja lah ya. Saya setuju, nggak apa-apa. Memang itu persoalannya. Saya mau ya. Oke, sabar Bang Suma. Kan itu memang persoalannya. Iya. Kamu tambah kata Adam nggak apa-apa, di Eden nggak apa-apa. Memang dosa waris ya itu sudah saya setujui. Dari mana? Kan Adam. Aduh, kamu mau mengotot-ngototan atau mau diskusi ya Bang Suma? Anda mengatakan bahwa sobat. Anda mengatakan bahwasanya kalau tidak ada dosa, Adam tidak akan meninggalkan Eden. Kita akan tetap di sana. Maka saya tanya dalil. Mau bantah-bantahan? Mana dalilnya? Mau berbantah-bantahan atau mau diskusi? Di mana dalilnya? Saya sudah ngikuti loh. Saya memanjakan. Di mana dalilnya Adam dicipta untuk kekal di Eden? Saya memanjakan Bang Suma loh di Komal kamu sendiri. Biasanya teman-teman Muslim yang berkunjung ke Komal saya manjakan. Saya kayak saya kemarin. Ya, saya manjakan kemarin di Komal Anda. Iya. Oh, kalau itu di luar kendali saya ya. Tetapi biasanya saya menuruti gitu loh. Yang saya maksudkan, saya memanjakan dengan menuruti apa mau kamu. Sekalipun kamu tidak merespon dan tidak menjawab, apakah Bang Suma diciptakan untuk mati? Ya, kalau begitu Allah Maha kejam dong. Menciptakan Bang Suma untuk dibinasakan. Ke situ? Ya, iya, kamu kan nggak menjawab. Makanya saya tidak merespon itu ya.
Kalau Bang Suma menghindar nggak apa-apa. Apakah Adam dicipta Jujur untuk dulu, kekal saya mau di kejujuran. Eden? Ya, Anda yang harus jujur. Anda yang punya PR kok lemparkan ke saya. Inilah liciknya Kristen. Loh, Anda yang punya PR. Kenapa jadi saya yang punya PR? Licik bener ini Kristen-Kristen ini. Begini, Mbak. Anda yang Nah, punya licik PR. lagi. Kok- Di mana Kok licik kalau dalilnya? di kamu, Mbak? Begini, Adam Bang Suma, dicipta kalau kamu untuk kekal Bang di Suma. Eden, itu mana dalilnya? Makanya muncul Aduh, pertanyaan Anda, apakah saya Tuhan lagi mau menciptakan Anda menjelaskan, untuk Anda binasa? bolak-balik. Mau saya jelaskan tidak? Saya butuh Bentar, dibilang saya penjelasan lari. dalil. Saya nggak punya dalil. Dalil. Di mana Framing Tuhan aja. menciptakan Adam Iya, untuk jangan nyerocos Eden saja, kekal di situ? Bang. Mana dalilnya? Silakan. Jangan nyerocos terus gitu loh. Bagaimana saya dapat memberikan dalilnya kalau abang nyerocos? Tetapi klaim dulu ya, Bang. Jangan bawa-bawa Anda leher ini ya. kayak Bentar, Belanda, jangan mau bawa bicara leher di ya. sini. Udah komal saya. Jangan bawa-bawa Anda leher lagi ya, yang mau Bang, ya. bicara saya di. Bentar ya. Jangan bawa leher. Saya mau. Saya orang yang lebih paham dari Bible daripada Anda. Yang saya tanya, mana dalilnya Elohim menciptakan Adam untuk hidup kekal di Eden? Anda tidak sanggup Ya. memberikan dalil, Anda Udah, balik ke saya. ini Apakah data saya Anda sudah bilang diciptakan ke untuk kamu, mati? Ada berjumlah data bagi saya. Kamu sabar dulu dong. Ya udah, tunjukkan satu aja. Jangan ngoceh. Satu aja. Ya. Banyak. Tetapi begini Bang Suma ya. Satu Saya aja. jelaskan sabar ya. Nah, Sabar. tetapi saya lagi mau kan- menghindari dulu bawa leher di sini. Ya. Saya nggak bawa Diskusi leher kita lagi. bukan bawa leher. Ya mana dalilnya? Silakan Anda tunjukkan dalil satu aja. Adam dicipta untuk kekal di Eden, itu mana dalilnya? Ya. Langsung aja Baru deh. mau cari. Tadi katanya Belum berjubel. bertele-tele. Ya langsung. Berjumlah Nah, nih, ada nih makanya. di saya nih. Saya punya catatan. Ya sudah, Catatan tunjukkan. kita kemarin loh. Tunjukkan. Ya. Tunjukkan. Satu Sudah, aja, sabar satu ya. aja. Saya mau mempersingkat aja supaya nggak bertele-tele di sini ya. Anda yang Tentang bertele-tele dalil, kok. gitu Bang Suma. Silakan. Sebenarnya teman-teman ya, ini ya. Tetapi Bang Suma jangan dulu bawa leher. Jangan lah ya. Boleh nggak seperti mau saya? Tidak dibahas lagi, lucu Anda ini. Enggak, kok tidak dibahas lagi? Karena dari tadi kamu masih ngotot gitu loh. Ya, jangan bawa leher ya. Udah ya teman-teman ya, kita diskusi aja. Udah, saya beri Lanjut, jawaban lanjut. sekarang ya. Sebenarnya saya Iya, mau bawa dari silakan. kejadian 1. Ketika saya berusaha menjelaskan, ya saya mundur karena kata-kata ikut bang, gitu loh. Dari kejadian 1 kan, sekarang saya langsung loncat aja ya pada kejadian 3. Sebenarnya teman-teman tadi sudah menjelaskan itu, tetapi dia loncat, ya. Kalau dia tadi sudah menjawab, saya tidak akan naik lagi. Nah, karena dia loncat, saya harus melengkapi. Kejadian 3 ya, di sini Bang Suma. Dengarkan ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini ada 24 ayat. Abang bersedia nggak? Saya baca ini. Saya minta dalil di mana Tuhan menciptakan Ini dalil Adam untuk 1 kekal sampai di 24. Eden. Silakan Anda bacakan. Nah, kalau kamu mau silakan. menciptakan dari penciptaan, saya bawa dari kejadian 1. Ya, saya cuma butuh dalil Tuhan mencipta Adam untuk kekal di Eden. Silakan. Oke. Oke ya. Untuk kekal ya, Bang Suma ya. Oke. Sekarang, kalau saya dapat membuktikan, Nah, apa apa lagi? konsekuensinya? Nah, itu Apa kan konsekuensinya? ini. Janji Bang Suma, ntar. Kuulang. Itu lagi. Janji Lah, aja terus diganti Anda dengan yang lain bertanya. Bang Suma. Janji aja ganti yang lain. Saya akan lebih kondusif. Ya nggak usah, Itu aja. tunjukkan aja. Baik, oke, baik ya. Ya, Silakan. oke. Saya lanjut ke kejadian 3 ya. Teman-teman simak dengan baik ya. Gini ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di antara binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allahmu berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nih, iblis membolak-balikan firman Tuhan, karena dia penipu sejak semula.
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Disinilah kata mati keluar. Ya, baik. Kemudian ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Diputarbalikkan loh tuh firman Tuhan. Saya nggak tahu seperti apa yang suka memutarbalikkan firman Tuhan. Pertanyaan refleksi itu aja. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tuh, si libis membujuk gitu loh manusia menjadi seperti Allah. Ya, saya ulangi, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya sebenarnya perempuan ini tidak tahu tentang baik dan jahat. Nah, ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, pohon memberikan pengertian. Ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maksudnya Adam ya. Dan suaminya pun ikut memakannya. Ya. Maka terbukalah. Nah, di sini ayat 7. Terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi, ya, untuk membuat cawat menutup tubuh mereka ya. Mereka mulanya nggak tahu kalau telanjang. Oke ya. Ayat 8, sabar teman-teman ya. Kalau ingin mendapat jawaban yang clear. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Itu loh, Allah mereka mau menyembunyikan diri gitu supaya nggak terlihat. Ya mungkin kan, itulah manusia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apa Allah nggak tahu? Di manakah engkau? Ia menjawab, ya. Ketika aku mendengar bahwa engkau, ini manusia loh yang menjawab. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Manusia sebelumnya nggak pernah takut, ya. Apalagi cuma di komal ini. Setan berdaging pun saya tumis dia. Ya. Bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, ya, Allah berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Nggak ada kan? Nah, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Tuhan sebenarnya tahu gitu loh. Ya, manusia betul menjawab. Nah, inilah manusia ya. Lihat ya, tingkah manusia. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Menyalahkan gitu loh si Adam. Tuh perempuan yang kamu tempatkan di sisi aku, dia seharusnya yang bersalah. Manusia loh ya bang, saling melemparkan kesalahan. 13. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan. Nah, dari Adam, dari laki-laki kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saling melempar kan? Lah, ular itu loh Tuhan, dia yang memperdaya saya. Adam memperdaya Hawa, Hawa bilang, oh itu ular, gitu kan? Menghindari gitu loh. Makanya jangan suka menghindar. Ya, jujur. Ya, setengah dulu. Itu yang Tuhan sudah 13 kan? dulu. Saya bentar, Saya belum menemukan dalil. Iya, makanya saya bawa pada dalil. Makanya kalau Anda mendengar saya, jangan dipotong. Mana dalilnya? Jangan hilangkan iya, saya berikan. Kan ini nilainya tentang kematian. Ganti-gantian nanti Bentar dulu, abang lanjut lagi. Oke. Begini aja, langsung aja lah. Karena kamu begitu aja, begini. Di sini ya, dengarkan ya. Dengarkan, Pak. Calon aja, ayat 16. Firman-Nya, akibat ya, dosa tadi. Firman-Nya ya.
Mau mendengar nggak? Supaya kamu ngerti kronologinya. Saya tanggapin Kitab kami itu dulu. kronologi, bahkan kitab kami jelas urutannya. Beda dengan di kitab kamu. Saya Ya, tanggapi jangan dulu. begitu. Ntar Saya tanggapi dulu. Saya membawa pada dalil kan? Itu yang saya mau jelaskan. Iya, Sekaligus silakan. tentang bicara tentang dosa warisan, ya. Satu kali aja tentang dosa warisan, ya. Saya nggak dikasih waktu Firman-Nya bicara kepada ini. perempuan itu, saya akan berikan waktu selesai Anda bicara, tetapi berikan saya menjawab secara utuh pertanyaan Anda. Oke. Kita tunggu Oke. teman-teman. Oke, ya, sabar teman-teman ya. Saya menghargai dan berterima kasih atas kebesaran Anda, supaya Anda tidak menjadi misteri lagi tentang kisah ini, ya. Saya buka. Silakan. Firman-Nya kepada perempuan itu, saya loncat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah. Jangan di mute, Dinda, jangan di mute. Please, buka mic-nya, Bang. Moderator saya salah tekan. Dibuka. Jangan sampai dia nangis. Ya, lanjut. Saya Jangan membawa kebencian di sini, ya. jangan Ya. kelamaan, Bang, ya. Jangan kelamaan. Silakan. Nah, bagaimana saya mau menjelaskan dalil dong, ya? Saya sudah menjawab dengan sekaligus tentang dosa Sudah warisan. hampir 10 menit. Sudah hampir 10 menit. Ya, oke. Belum ada Oke, dalilnya. gitu, Silakan. ya. Lalu firman-Nya, dekat, sudah dekat. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Betul, ya? Lalu firman-Nya kepada laki-laki, manusia itu, ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah perintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka kamu, dengar ya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi itu loh akibat, itu kutuk, ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Mati ya, menjadi tanah. Sudah? Mati. Sudah? Ntar sedikit lagi menjawab dalil kamu, ya. Sedikit lagi. Semoga karena dari situlah engkau diambil, dari tanahlah kamu diambil, bukan tanah dibawa ke surga, dibuat di surga dan diturunkan lagi ke bumi. Gak begitu. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terbukti, ya, jadi debu, ya. Nah, manusia itu memberi nama Hawa. Kamu tidak tahu siapa Hawa, kan? Tidak tahu kan kamu nama Hawa? Oke. Nah, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab apa? Ada artinya. Apa itu arti Hawa? Iya. Dia adalah menjadi ibu dari semua yang hidup. Baru tahu semua? Arti Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Ya, kamu nggak kenal Hawa. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Saya jelaskan nanti, ya, kulit binatang. Dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi. Ini dalilnya, ya. Saya harap kamu sadar dengan tantangan kamu. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Ada pohon kehidupan, ya, Bang Suma, bukan cuma pohon yang satu. Salah ini suratnya. Saya ulangi, ya. Ralat suratnya. Salah ini, Dek. Saya ulangi, ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita dan tahu tentang yang baik dan yang jahat, maaf. Maka sekarang janganlah sampai ia, manusia itu maksudnya, mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan, ingatlah, kehidupan, dan memakannya, sehingga dalilnya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Ralat suratnya dulu nih. Hidup selama-lamanya. Nih. Salah itu. Udah. Jadi Udah. saya berikan dalilnya, ya.
Artinya Ya, di silakan. sini Mana memang dalilnya? sebenarnya manusia hidup selama-lamanya. Ya, ini loh dalilnya. Ini Udah, dalilnya. saya ya, jadi giliran Tuhan saya. menjaga, dengarkan dulu. Ada pohon kehidupan, ya. Soalnya kalau Adam tidak menjamah atau makan buah itu, dia tidak mengalami kematian. Ya. Oke, Dia ya. tidak diciptakan untuk mati, tetapi karena ada melanggar, berdosa, maka situlah pertama kata mati keluar. Nah, karena di situ ada pohon kehidupan, dengar. Karena di situ ada pohon kehidupan, Tuhan bilang, ya, supaya dia tidak dapat mengambil dan memakan pohon kehidupan itu, sehingga dia hidup untuk selama-lamanya, kekal, selama-lamanya itu kekal. Nah, supaya tidak manusia kembali ke situ, Tuhan Allah mengusir dia dari taman, bukan diturunkan dari surga. Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden supaya mengusahakan tanah di mana dia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur dan seterusnya dan seterusnya. Saya telah menjawab Udah, ya, bahwa manusia Oke. diciptakan di dalam kekekalan. Silakan. Ya. baik, tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta. Jadi gini, Ya. saya jadi kesian gitu loh. Yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Elohim tapi iblis. Catat itu dulu. Catat. Jadi kerangka berpikir Islam dengan Kristen itu yang berbeda. Di Kejadian 3 nomor 4 itu, yang menjanjikan hidup kekal itu iblis. Apa kata iblis? Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kau makan buah. Siapa punya janji? Iblis. Data nomor 5-nya apa katanya? Tuhan Elohim mengetahui, katanya. Kata iblis nih, bujukan iblis, bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu kekal. Kalau kau memakan buah itu, maka kamu kekal, kamu tidak akan mati. Jadi yang menjanjikan kekal di Eden, iblis. Sedangkan Elohim, data sebelumnya, Pak, di mana kamu memakannya maka kau akan mati. Berarti Tuhan tidak menjanjikan kekal, malah mengancam mati. Berarti tidak mengatakan kekal. Yang mengatakan kekal itu iblis. Yang keempat, poin yang Anda bangga-banggakan di Kejadian 3, titiknya di 22 itu, justru Tuhan menghalangi Adam untuk jangan makan pohon kekal supaya tidak kekal di Eden. Pak Leo, Anda selama ini mungut perpuluhan hanya untuk nipu jemaat. Oke, sekarang tiktokan. Siapa yang menjanjikan hidup kekal? Jangan tiktokan, selesaikan. Nggak perlu tiktokan. Saya sudah selesai. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan hidup kekal di Eden? Iblis atau Elohim? Jawab. Baik ya. Saya jawab ya. Inilah cara kerja tipu muslihat iblis, tipu-tipu. Saya Jawab, katakan siapa iblis yang menjanjikan? Siapa yang menjanjikan Makanya saya hidup mengatakan kekal? meluruskan tipu-tipu ini. Siapa Justru yang menjanjikan hidup kekal? Pak Leo. Kalau siapa saya yang jawab, berikan saya menjanjikan? menjawab. Jangan Iya, kamu tapi putar-balikan jangan firman Anda itu. bikin gerakan Jangan menggunakan tambahan. Metode iblis. Jangan Anda Iblis menggunakan suka tipu-tipu. gerakan tambahan. Jadi jangan Pertanyaan kamu bawa saya. tipu-tipu di sini ya. Pertanyaan Iya, saya, sudah tahu Pak Leo. pertanyaan kamu kan? Kamu Berdasarkan memutarbalikkan dalil. firman dengan mengatakan Berdasarkan bahwa iblis yang dalil. menjanjikan hidup kekal, ya. Oh, Jangan saya baca putar dalilnya balik. kalau begitu. Ya. Sabar. Silakan. Saya baca dalilnya. Di mana Saya baca dalilnya. iblis menjanjikan? Kejadian. Buktikan ya. Iya, Kejadian 3. Iblis menjanjikan Kejadian hidup kekal. 3. Kejadian 3 nomor 4. Iblis berkata kepada mereka, kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pertanyaan saya, kalau tidak akan mati itu kekal atau tidak? Makanya jangan tipu-tipu di sini, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Iblis, saya jawab. sabar. Kamu menggunakan cara iblis memutar Enggak, saya bertanya. Iya. Saya Itu bertanya kepada kata iblis iblis. menggunakan kata itu, dengar Bang Sugeng. Nah, Iblis pertanyaannya, menggunakan kata itu untuk memutarbalikkan seperti iya Bang betul. Sugeng lakukan Sekarang ini.
pertanyaan saya, sekarang Ya. pertanyaan saya, yang menjanjikan hidup kekal ketika makan buah itu siapa? Elohim atau iblis yang menjanjikan hidup kekal? Allah yang berhak terhadap hidup kekal. Iblis tidak punya hak terhadap hidup kekal. Oke? Jadi nggak Di mungkin kita data, di buktikan. data, Nggak usah bantah. di Kita data buktikan dalil dengan itu. data. Sabar dulu. Kita buktikan dengan Di data itu, Jangan bantah-bantah. di data itu, Pak. Jangan Pak Leo. memutarbalikan firman Tuhan. Pak Leo, Iblis telah Pak Leo. menggunakan Bang Suma untuk memutarbalikan firman Tuhan. Sama dengan cara Pak iblis. Leo, Dan Pak kamu Leo, mengatakan Pak Leo. Bang Suma, Pak Leo, iblis tidak pernah punya hak untuk memberikan hidup kekal. yang Ya, menjanjikan iblis tidak bisa hidup menghidupkan. kekal, yang Di mana iblis bisa menjanjikan menghidupkan? hidup kekal, yang menjanjikan Di hidup mana kekal iblis di bisa situ siapa? menghidupkan? Oh, saya Di tunjukkan mana bisa dalilnya, Pak, iblis ya. bisa menghidupkan? Oke, baik, Ya. baik. Saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan. Yang menjanjikan hidup kekal adalah iblis, meskipun itu Ya. hanyalah tipuan iblis. Saya tunjukkan dalil, mau? Lah, kalau kamu membantah itu tipuan, kenapa harus kamu gunakan? Lah, Falasi kan saya Nabi bertanya kamu, ke Bang Pak Suma. Edi. Saya Kamu bertanya, melakukan falasi saya Nabi, Bang bertanya, Suma. saya bertanya ke Pak Edi. Berpikir baik-baik dalam menyampaikan. Dengar, dengar. Gunakan Saudara logika dengan Pendeta baik. Edi, dengar. Yang Nggak usah bawa menjanjikan pendeta, hidup kecuali kekal. saya akan melakukan sakramen pernikahan Saudara, kamu dengan calon istri saudara Edi Leo kamu. yang Jangan bawa itu menjanjikan. ya. Saudara Edi Leo Kenapa sih yang kamu mau menjanjikan. framing saya pendeta di Komal kamu, Edi Leo. Kalau Saudara Edi Leo. dalam bahasa kita, itu Leo pembohong itu. Oh ya, ini Anda sudah buktikan itu emang. Jangan Kalau- lakukan kebohongan. Kalau Kamu di memutar data balikan itu, firman Tuhan, saya oke, tunjukkan saya dalilnya. tunjukkan. Baik, baik, saya tunjukkan dalilnya ya Pak ya, supaya Anda paham bahwa yang menjanjikan hidup kekal kepada Adam dan keturunannya itu adalah iblis, bukan Tuhan Elohim. Nih, saya besarkan supaya Anda belajar dari Bang Zuma. Silakan. Iya. Ah. Saya akan belajar bukan berarti kamu merasa lebih pintar dengan saya. Kepintaran Wah, saya tidak- dibuktikan dalam cara berdiskusi. nih. Ya, kamu Ini. mengatakan saya bukan apa-apanya, silakan dibuktikan saya saya betul tunjukkan. tidak apa-apanya atau Bang Suma yang tidak Saya ada apa-apanya. tunjukkan. Gitu cara diskusi. tunjukkan. Kalau kamu mengatakan Adapun saya tidak ular, apa-apanya, ialah itu yang ngomong paling buktikan cerdik aja. Ya. dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tahan Bang Suma, supaya kamu paham ayat itu, boleh nggak? Lalu Boleh nggak tunggu, tahan? lalu sahut Oke. perempuan itu kepada ular tersebut, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan maupun raba buah itu, nanti kamu mati, kata Tuhan. Berarti di sini Tuhan tidak menjanjikan hidup kekal, karena Tuhan mengancam, kapan kau dekati atau kau raba pohon itu, Bukan nanti Tuhan kamu yang mati. mengancam. Iblis itu perkataan iblis, bukan perkataan Tuhan, Bang Suma. Gunakan Tetapi- kemampuan keterampilan kamu dalam bahasa Indonesia untuk mencermati setiap kata itu. Jangan jadi alat perempuan iblis. itu, kata perempuan itu kepada ular itu, buah-buah di taman pohon ini boleh kami makan, tetapi pohon-pohon yang ada, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba pohon itu, buah itu, nanti kamu mati. Oke? Iblis kemudian Ntar menjawab dulu, apa? ntar dulu Bang. Itu perkataan siapa? Nanti kamu mati. Perkataan siapa? Tuhan mengatakan apa terhadap Adam? Apakah Itu melarang perkataan makan? siapa? Nanti kamu mati. Saya Bukan ulang Tuhan yang dulu. berkata. Saya Aduh. ulang dulu, saudara. Bang Ini Suma, perempuan, saya kasihan perempuan dengan cara ini, kamu menelaah. perempuan Perhatiin ini. saya. Anda jangan mengganggu saya dong. Saya kan belum selesai. Oke. Nah, perempuan ini mendapatkan perintah dari Tuhan agar jangan makan buah pengetahuan. Nanti kamu mati. Ya. Nah, Iya. tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Berarti ular ini mengatakan, kalau kamu makan buah, kamu akan kekal di sini, kau tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, jadi yang menjanjikan hidup kekal di sini adalah iblis, karena iblis mengatakan bahwa kamu sekali-kali tidak akan mati. Kalau kau makan buah pengetahuan itu, kamu tidak akan mati. Kalau kamu tidak akan mati berarti kamu kekal, maka makanlah. Akhirnya tergoda Hawa dan mempengaruhi suaminya. Mereka makan, apa akibatnya? Kembali kepada ancaman Tuhan. Kapan kau makan kau mati. Maka yang berlaku adalah ancaman Tuhan, bukan tipu daya iblis. Maka saya katakan kepada saudara, yang menjanjikan hidup kekal di Eden itu bukan Allah, tetapi iblis. Berarti kamu pengikut iblis, karena kamu telah berbohong mengatakan bahwa Adam diciptakan untuk Eden, kekal di sana. Saya minta dalil, kau nggak tunjukkan, memang nggak ada. Justru di data dua-dua dikatakan apa? Nih, di data dua-duanya Tuhan nggak mau Adam hidup kekal. Baca dua-duanya. Nih, lalu Tuhan dua-dua berfirmanlah Tuhan Elohim, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan ia hidup dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk kekal selama-lamanya. Jedar. Tuhan tidak ingin Adam hidup kekal selama-lamanya di Eden. Yang menipu bahwa dia akan hidup kekal di Eden, iblis. Berarti kau itu pendeta yang jelas-jelas adalah wakilnya iblis yang sudah menipu jemaat dengan mengatakan Adam dicipta di Eden untuk hidup kekal, tapi ternyata yang menjanjikan hidup kekal itu adalah iblis. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.